Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nadia Lil Fitri. Di sini saya akan memberikan pemaparan materi mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita yakni peserta didik dapat memahami pengertian dari sumber daya alam. Peserta didik dapat mengetahui dan mampu mengelompokkan penggolongan sumber daya alam. Dan peserta didik dapat mengetahui potensi dari persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam atau yang sering kita sebut sebagai SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Penggolongan sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yakni berdasarkan bentuknya dan berdasarkan pembentukannya. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yakni sumber daya materi, yaitu sumber daya alam yang berbentuk materi. Contohnya seperti mineral magnetit, limonit, dan siderit. Lalu ada sumber daya hayati. Sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yakni berupa hewan dan tumbuhan. Yang ketiga ada sumber daya energi. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi. Contohnya seperti bahan bakar fosil, gas alam, dan juga batu bara. Yang keempat ada sumber daya ruang. Sumber daya ruang sendiri adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya. Yang terakhir atau yang kelima adalah sumber daya waktu. Sumber daya waktu yakni keterkaitan waktu dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contoh, seperti air sulit didapatkan pada waktu kemarau yang membuat tanaman pertanian terganggu. Lalu, berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui setelah dimanfaatkan atau dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu relatif singkat. Contohnya, air, tanah, dan udara. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang apabila telah habis dipakai maka tidak akan diperbaharui kembali. Contohnya seperti emas, batu bara, dan minyak bumi. Selanjutnya ada sumber daya hutan. Apa saja sumber daya hutan itu? Sumber daya hutan ada kayu dan non-kayu. Potensi hutan yang berupa kayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku kertas, bahan baku industri mebel, dan lain sebagainya. Contohnya, jenis-jenis kayu ada kayu cendana, kayu jati, kayu meranti, kayu akasia, dan lain sebagainya. Yang kedua ada non-kayu, yakni mencakup buah-buahan, madu, karet, rempah-rempah, rotan, sagu, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai sumber daya pertambangan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak devisa bagi Indonesia. Aneka bahan tambang yang ada di Indonesia antara lain ada minyak bumi, gas bumi, bauksit, pasir besi, emas, timah, tembaga, aspal, mangan, belerang, yodium, marmer, nikel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni sumber daya kelautan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut paling luas karena 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi. Dan berikut ini merupakan beberapa potensi lautan di Indonesia. Yang pertama ada sumber daya ikan, yang kedua ada tumbuhan laut, yang ketiga ada mineral dan pertambangan, yang keempat ada transportasi dan perhubungan, yang terakhir ada wisata bahari laut. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini,
tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yakni sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Penggolongan sumber daya alam dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuknya, berupa sumber daya materi, hayati, energi, ruang, dan waktu, dan juga berdasarkan pembentukannya. Lalu, sumber daya kehutanan terdiri atas kayu dan non-kayu. Selain itu, juga terdapat sumber daya pertambangan dan kelautan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.